Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok praktek biologi kelas 12 kelompok Pinolosian ingin membuat perkecambahan biji-bijian. Nah, perkecambahan yang kami akan buat adalah perkecambahan kacang hijau, dan dimana mekanisme cara pertumbuhannya itu awalnya kacang hijau akan dipisahkan antara kacang hijau yang busuk dan kacang hijau yang masih fresh atau yang masih bisa tumbuh dengan cara kacang hijau tersebut direndam, dan jika kacang hijau tersebut tenggelam maka kacang hijau tersebut masih bagus dan bisa tumbuh agar menghasilkan perkecambahan. Nah, hasil perkecambahannya sendiri rencananya kami akan jual ke beberapa pedagang yang berada di sekitaran lapangan Pinolosian ini yang membutuhkan kacang hijau yang sudah berkecambah atau tauge. Nah, saya akan memperkenalkan nama saya dulu, yaitu Ahmad Syabil Abdul dari kelas 12 MIA 2, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syamcil, kelas 12 MIA 2. Baiklah, langsung saja. Di sini kami memiliki kacang hijau sebanyak ini, sekitaran 2 pon. Yang selanjutnya akan kami rendam di air. Langsung saja. Ini adalah kacang hijaunya dan ini adalah wadah berisi airnya. Nah, sekarang kita akan rendam kacang hijau tersebut dan memisahkan mana kacang hijau yang masih bagus dan mana yang sudah busuk. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa yang mengembang atau tidak tenggelam. Itu adalah kacang hijau yang sudah busuk dan tidak mungkin berkecambah lagi. Yang selanjutnya kami akan keluarkan dari wadah ini. Inilah kacang hijau yang telah dipisahkan, yang mana yang bagus dan mana yang busuk. Inilah yang baik dan ini busuk. Baiklah, selanjutnya kacang hijau tersebut akan direndam selama 3 jam dan kemudian akan disimpan ke dalam dan selanjutnya kacang hijau tersebut akan disimpan di tempat yang kedap udara dan juga kedap dengan cahaya matahari agar dapat melangsungkan proses perkecambahan. Ya, kita tunggu prosesnya setelah 3 jam. Dan sebagai pemberitahuan, dikarenakan kesibukan antara rekan kelompok saya, maka proses perkecambahan dibagi ke 2 orang. Kacang hijau ini 2 hari pada saya dan 1 hari kepada rekan saya. 2 hari pertama itu diambil oleh saya dan 1 hari selanjutnya pada rekan saya. Baiklah, inilah kacang hijaunya nih yang akan direndam selama 3 jam. Baiklah, ini adalah kacang hijau yang sudah direndam kurang lebih 3-4 jam. Nah, perubahannya ukurannya menjadi agak membesar dan terlihat beberapa kacang hijau itu pecah dari kulit kacang hijaunya. Dan selanjutnya kacang hijau ini akan dikuras airnya dan disimpan di tempat tertutup kurang lebih 4 jam. Akan dilakukan sekali penyiraman.
Baiklah, ini adalah hasil setelah airnya dikuras, dan selanjutnya akan disimpan selama 4 jam dan akan dilakukan sekali penyiraman, dan begitu seterusnya sampai proses perkecambahan selesai. Nah, saya meletakkan wadahnya di lemari ini dikarenakan kedap udara dan juga minim cahaya matahari agar dapat mempermudah proses perkecambahan. Baiklah, ini adalah hasil dari proses pendiaman atau penyiraman pertama tadi, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyiraman kedua. Nah, di proses yang kali ini sudah terlihat beberapa akar-akar dari kacang hijaunya yang bisa dilihat dalam video ini. Selanjutnya akan dilakukan penyiraman dengan cara dibas kacang hijau yang sudah berkecambah ini akan disiram dengan air dan dikuras lagi airnya dan disimpan lagi. Baiklah, ini adalah kacang hijau yang sudah diberi air dan selanjutnya akan disimpan kembali di tempat yang kedap udara dan juga kedap cahaya, dan akan kita siram lagi di tahap kedua. Baiklah, ini adalah proses penyiraman yang akan saya lakukan yang kedua kali. Terlihat kondisi kacang hijau telah berakar dan proses perkecambahannya lebih berkembang. Terlihat dari akar-akar yang lebih memanjang, dan selanjutnya akan dilakukan penyiraman kedua pada pagi hari kurang lebih pukul 6. Ini adalah kacang hijau yang sudah diberi air dan telah dikuras airnya. Selanjutnya akan disimpan kembali di tempat yang kedap udara dan tidak terkena cahaya matahari selama beberapa jam, dan kemudian akan dilakukan penyiraman yang ketiga kalinya. Terlihat akar dari biji sudah panjang ya, dan itu akan terus berlanjut. Baiklah, dari hasil pengamatan saya banyak kacang hijau yang sudah terpisah dari kulitnya seperti ini. Ini yang putih sudah terpisah dari kulitnya dan banyak lagi, dan selanjutnya akan disimpan di tempat yang kedap udara dan tidak terkena cahaya matahari. Baiklah, ini adalah penyiraman yang keempat kalinya. Terlihat kacang hijau mulai mengembang lebih, dan ini sudah hampir penuh wadahnya yang awalnya tidak sampai setengah wadah ini, dan juga akar dari kacang hijau tersebut mulai memanjang dan membesar, dan kemudian kami akan lakukan penyiraman lagi. Baiklah, ini adalah kacang hijau yang sudah disiram keempat kalinya. Selanjutnya akan ditaruh lagi di tempat yang kedap udara dan minim cahaya. Baiklah, ini adalah wadah yang berisi kacang hijau tersebut. Kondisinya sekarang sudah melewati batas wadah, dan terlihat kacang hijau tersebut akarnya semakin memanjang dan membesar. Selanjutnya akan dilakukan penyiraman pada kacang hijau ini, penyiraman yang kelima.
Inilah kacang hijau yang sudah diberi air. Selanjutnya akan disimpan di tempat tertutup dan kedap udara dan juga minim cahaya matahari. Baiklah, ini adalah situasi kacang hijau sekarang. Terlihat bahwa kacang hijau telah tumbuh melewati wadah berisi kacang hijau tersebut, dan juga terlihat beberapa kacang hijau yang sudah berkecambah memiliki akar yang memanjang dan juga membesar. Selanjutnya kacang hijau ini akan dipindahkan lainnya agar tidak terlalu penuh di dalam wadah ini. Baiklah, kurang lebih seperti ini, dan selanjutnya kedua wadah yang berisi kacang hijau ini akan diberi air lagi. Baiklah, ini adalah kacang hijau yang sudah diberi air. Selanjutnya akan disimpan di tempat tertutup dan kedap udara lagi dan minim cahaya. Baiklah, inilah kondisi kacang hijau sekarang. Akan dilanjutkan penyiraman ke-6. Inilah hasil penyiraman ke-6. Baiklah, inilah hasil dari perkecambahan kacang hijau kami. Tapi perkecambahan tersebut kebanyakan saya yang melakukan penyiraman karena saya sibuk. ya, itulah pengakuan dari rekan saya. Dikarenakan dia sibuk dan kekurangan waktu untuk melakukan praktek ini, jadi saya yang melakukan full penyiraman. Tetapi Cuma satu penyiraman. di sini ada 2 kacang hijau yang sudah berkecambah. Nah, satunya lagi akan dijual oleh rekan saya dan satunya lagi akan dijual oleh saya. Rekan saya sendiri akan menjualnya kepada kakaknya yang notabene adalah seorang penjual gorengan. Nah, diharapkan kacang hijau yang sudah berkecambah ini dapat menjadi tambahan pada jualannya tersebut, dan punyanya saya akan dijual lagi oleh ibu saya. Baiklah, itulah dari kami. Selanjutnya akan dilakukan proses penjualan. Baiklah, saya akan menjual kacang hijau saya. Berapa ini? Jual 20. Ya. Oke, makasih. Baiklah, kacang hijau ini saya akan jual kepada ibu saya. Kacang hijau tersebut selain dijual kepada ibu saya, juga dijual kepada pedagang-pedagang lain yang berada di pinggir lapangan. Tetapi karena semuanya menolak untuk diambil dokumentasi, makanya tidak ada bukti berupa foto transaksi jual belinya. Tetapi hasilnya ada, yaitu di satu mangkok kecil itu dihargai dengan 5.000. Total dari penjualan tersebut menghasilkan 20.000. Dan ditambah 20.000 dari penjualannya Syamsir, jadi total penjualan kacang hijau adalah 40.000. Dan itulah hasil dari rekapan praktek kami, dan insya Allah dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari kami.